we would like to invite the Vice Chairman of the Parliament of the Republic of Indonesia, Bapak Priyo Budi Santoso, to give his brief remark on this Congress of Indonesian Diaspora 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diaspora. Salam diaspora. Indonesia sebagai sebuah negeri, nation state, merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Memang hari ini telah ada negara-negara besar, Amerika Serikat, China, Rusia, India, tetapi kini belum ada di jagat ini berdiri sebuah negeri seperti Indonesia yang terbentang luas, terdiri dari ribuan pulau-pulau, ribuan suku dan etnis, dan ratusan dialek dengan bahasa-bahasa unik lokal. Beruntung kita pernah dilahirkan di negeri yang bernama Indonesia. Anugerah Tuhan yang tak kalah besarnya ialah negeri kita diberikan kekayaan alam yang luar biasa kaya raya. Negeri yang dikenal elok, dikenal sebagai negeri rayuan pulau kelapa, Zamrud Katulistiwa. Negeri yang nenek moyangnya dikenal luas sebagai Raja Kelana. Itulah Indonesia, saudara sekalian. Saya terperanjat membaca buku yang menggegerkan yang ditulis oleh Profesor Arisio Santos, seorang geolog besar dari Brasilia, menulis buku yang dahsyat yang berjudul Atlantis, The Lost Continent That Finally Found, tahun 2005. Dalam penelitian panjang selama kurang lebih 20 tahun, Profesor Arisio Santos menemukan sebuah kenyataan yang mencengangkan kita. Ialah peradaban hebat yang namanya Atlantis itu, reruntuhan Atlantis itu, ternyata berada di kawasan yang sekarang bernama kawasan Indonesia. Ini menggembirakan karena sejarah juga mencatat pada masa lalu negeri kita pernah menjadi negeri yang besar dan dihormati. Saya sebut diantaranya adalah munculnya kehebatan kerajaan Mojopahit. Kemudian juga munculnya kerajaan Sriwijaya yang hebat, yang sampai menguasai tanah Campa dan sebagian Asia. Temuan-temuan terakhir di situs-situs kuno, saudara sekalian. Betapa hebatnya ketika kita mendengarkan pemberitaan itu, bahwa di situs-situs kuno yang ada di berbagai candi di belahan dunia itu ternyata menggambarkan, ada yang menggambarkan bahwa moyang kita sebagai maharaja diraja saat itu disembah oleh berbagai pakaian simbol-simbol dari berbagai warna bangsa-bangsa lain, dan ternyata artefak-artefak itu menunjukkan berbagai warna orang yang menyembah raja diraja itu berasal dari artefak-artefak di Yunani kuno, di Afrika, di Eropa, di Amerika Latin. Saya hanya belum tahu apakah di Amerika Serikat juga ada itu. Yang mengindikasikan adalah bahwa moyang kita pada masa lalu ternyata disuyuti, disembah, dihormati oleh warga-warga negara bangsa lain. Saya jadi teringat ada tembang yang pernah disuarakan oleh anak-anak kita. Nenek moyangku orang pelaut,
gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Itulah gambaran dari kehebatan kita, saudara sekalian. Kehebatan negeri yang sangat kita cintai. Dan hari ini di Convention Center ini, di Los Angeles, sejarah telah kita rajut. Kita ingin merajut kembali kebesaran-kebesaran dengan menyatukan kembali serpian-serpian semangat kekeluargaan yang berserak dari seluruh dunia. Keberadaan diaspora Indonesia adalah bukti konkret penerimaan masyarakat dunia terhadap apa yang saya namakan dengan sebagai world citizen, penduduk dunia. Dan ini sekaligus merupakan aset yang besar nilainya bagi penguatan silaturahmi antar kita yang dilahirkan di Indonesia, atau kita yang punya ikatan batin dengan Indonesia, atau yang pernah punya derajat keturunan Indonesia, siapapun kita sekarang, warga negara Indonesia atau warga negara lain yang mencintai Indonesia. Salah satu tema besar yang dibahas diaspora pada hari ini dan tadi kita saksikan dalam konklusi, dalam kesimpulan tadi, ialah di sebuah session yang juga saya hadir bersama dengan 7 anggota parlemen kami yang hari ini hadir, membicarakan tentang imigrasi dan kewarganegaraan ganda. Bahkan kemarin secara resmi sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia, didampingin dengan para anggota parlemen, saya telah menerima petisi hebat tentang kewarganegaraan ganda yang ditandatangani lebih dari 5.500. Saya ulangin, yang petisi tersebut ditandatangani oleh lebih dari 5.500. 90% diantaranya adalah warga negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terhadap derasnya permintaan itu, terhadap masalah petisi dan keinginan itu, sebagai pimpinan DPR RI, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, kecuali satu hal yang saya pastikan ialah saya ingin boyong aspirasi saudara-saudara sekalian di Jakarta. Saya dan seluruh anggota parlemen semalam rapat dan kami pastikan hal ini akan segera kami rundingkan dengan Presiden Republik Indonesia untuk mencari ikhtiar formula jalan keluar mengenai masalah-masalah ini. Ada 3 undang-undang yang kami sekarang akan bahas untuk kita cari solusi jalan keluarnya. Ialah undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan, undang-undang yang berkaitan dengan masalah imigrasi, dan satu, jangan lupa, adalah undang-undang tentang hak asasi manusia. Saya ingin memberitahukan kepada Anda semua bahwa setelah amandemen konstitusi yang hebat dan dramatis itu, negeri kita, konstitusi baru kita telah meletakkan hak asasi manusia sebagai barometer tinggi. Ada sekian pasal yang secara khusus kami desain tentang hak asasi manusia ini. Salah satu maklumat yang penting adalah warga negara bebas memilih bertempat tinggal di negaranya, meninggalkan negaranya, dan kembali ke negaranya. Memang harus saya akui benar bahwa per hari ini undang-undang kita, undang-undang di negara kita belum mengenal kewarganegaraan ganda. Benar demikian adanya. Tetapi benar bahwa suara yang begitu deras dari Los Angeles ini adalah suara nurani yang kami dengarkan secara langsung. Benar bahwa di Jakarta terjadi perdebatan antara nasionalisme dengan universalisme,
antara nilai-nilai kebangsaan, identitas sebagai bangsa yang cinta tanah air, dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Tapi saya terperanjat, semalam saya cari di lewat Mbah Google. Saya ingin tahu apa pendapat Bung Karno sebagai bapak bangsa kita mengenai nasionalisme. Saya ingin kutip. Bung Karno berkata, nasionalisme Indonesia ternyata bukanlah nasionalisme yang sempit, melainkan perpaduan antara internasionalisme dan humanisme. Sebagai pimpinan Parlemen Republik Indonesia, saya dan teman-teman seperti mendapat new blood, darah baru. Bahwa ternyata pendiri Republik ini, salah satu pendiri, Bung Karno pun mengakui nasionalisme yang harus dibangun di negeri kita ini adalah nasionalisme yang luas, yang juga bercita rasa antara perpaduan antara humanisme, internasionalisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai hak-hak asasi manusia. Tepuk tangan untuk Bung Karno. Memang saya lanjutkan itu, Mbah Google ini. Di situ Bung Karno mengutip, kenapa saat itu gandrung sekali terhadap nilai-nilai nasionalisme itu. Rupanya Ernest Renan, seorang filsuf besar Prancis pada saat itu, selalu dikutip dalam pidato-pidato Bung Karno, yang dikatakan nasionalisme yang merupakan awal kebangkitan, kecintaan tanah air itu berasal dari hasrat untuk bersatu. Le désir d'être. Aduh, bahasa Prancis saya tidak tahu. Tulisannya le désir d'être. Pak Dino tolong nanti dibantu saya. Kemudian saya coba artikan apa? Itu hasrat untuk bersatu sebagai negeri yang dicintainya negeri. Ternyata itu toh yang membangun negeri kita. Di mana rumah kebangsaan kita yang sekarang kokoh berdiri, itu dibangun atas nilai-nilai nasionalisme itu, saudara sekalian. Nah, pada saat demikian itu diaspora hadir pada saat yang tepat, pada momentum tepat. Selain dari Amerika Serikat, di tengah-tengah kita hari ini juga hadir dari saudara-saudara kita diaspora yang berasal dari semua 5 benua. Betul? Saya kemarin saksikan dari Qatar, dari Timur Tengah, dari Jerman, dari Calgary, Kanada, dari Australia, dari Jepang. Saya melihat Pak Duta Besar Jepang kita, saya melihat Duta Besar kita Singapura juga hadir. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Diaspora ini mengajak kita untuk mengingat sedikit, saudara sekalian, tradisi dari orang-orang Tionghoa sahabat kita itu, yang tinggal di luar daratan Cina. Mereka dikenal sebagai Overseas China dan telah menjadi meteor baru dengan jumlah yang kurang lebih 3,7% dari seluruh penduduk Cina, sekitar 100 juta Overseas China, dan mereka telah berhasil memberikan kontribusi besar sehingga kita tahu sekarang Cina keluar sebagai naga raksasa baru dalam perekonomian dunia. Sebenarnya kalau kita runut, negeri kita pun, nenek moyang pun, suku-suku di negeri kita pun juga mempunyai tradisi seperti itu jauh hari sebelumnya. Suku Jawa, Minang, Bugis, Batak, Sunda, semua saja. Bahwa kita ingat ada orang-orang Banyumas membentuk seruling mas, kemudian orang-orang Minang membentuk gebu Minang, membentuk arek-arek Surabaya di mana saya berada, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini mengingatkan kita pada tahun-tahun lalu, ketika kebangsaan kita mulai kita rajut, lahirlah saat itu Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Isrametenbon, Jong Batak. Dan itu bercampur baur dengan beberapa orang-orang kebangsaan yang hebat, keturunan Arab, keturunan Cina terutama, dan keturunan-keturunan lain. Ini yang merajut nilai-nilai kebangsaan kita, saudara sekalian.
Dengan demikian saya boleh simpulkan dengan bahasa yang jelas, terang dalam pandangan saya. Diaspora ini merupakan upaya mengumpulkan tulang belulang yang berserak dalam tubuh negeri kita yang yang terbagi dari berbagai lini lapisan muka bumi di beberapa benua kita ini, dari mulai Amerika, Timur Tengah, Eropa, Australia, semua saja dengan satu alasan, ialah cinta kepada tanah leluhur kita. Bayangkan, saya ulangi, bayangkan ribuan diaspora Indonesia, para perantau-perantau itu, para pengelana itu, diaspora Indonesia dari 5 benua hadir tumplek-blek di Los Angeles ini. Bayangkan, datang berduyun-duyun mulai dari New York sampai Cape Town, dari Ottawa, Calgary saya dengar kemarin, sampai ke Melbourne, dari London sampai ke Tanah Maghribi, Dubai, Qatar, Hong Kong, dari New York, Rio, dan Tokyo. Semua aja seperti di dalam nyanyian itu. Bayangkan itu semua sekarang hadir di sini. Dari diaspora ini, optimisme kita bangkit kembali terhadap kemajuan negeri kita, insya Allah akan semakin membuncah, saudara sekalian. Ini adalah suatu luar biasa. Dan yang datang di sini ternyata adalah orang-orang Indonesia atau mempunyai kaitan dengan Indonesia dari beragam profesi. Saya dengar ada yang mulai dari buruh kasar, tidak apa-apa. Perawat profesional, insinyur, engineer, teknolog, innovation. Saya kemarin takjub menyaksikan Dr. Sehat Sentosa Sutarja. Beliau menemukan hal yang takjub untuk ukuran kita yang selama ini merasa terpinggirkan. Bayangkan kalau kemudian ahli-ahli teknologi keturunan Indonesia menyebar dengan nilai-nilai itu. Kita berterima kasih kepada Dr. Sehat Sentosa Sutarja. Tepuk tangan untuk beliau. Nama Sentosanya mirip-mirip saya, berarti saya ingat Sutarja. Kita juga bergembira kemarin mendengarkan Dr. Ibrahim Rasul dan juga sahabat saya Dr. Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, sahabat saya beliau. Dengan berbagai beragam itu, saudara sekalian. Dan semua itu kita bayangkan kalau ribuan para diaspora yang hari ini hadir kembali ke tempatnya masing-masing dan sekaligus otomatis menjadi duta-duta informal kita untuk menebarkan nilai-nilai Indonesia dimanapun mereka berada. Nilai-nilai Indonesia tak kalah dengan nilai lain, nilai adiluhung, musyawarah, kekeluargaan, gotong royong. Ini yang tidak dipunyai oleh Amerika, gotong royong. Nilai gotong royong, nilai harmoni, tenggang rasa, menghormati yang lebih tua. Betul ya? Mikul dhuwur mendem jero. Ini adalah nilai-nilai khas Indonesia. Neng ojo mikul keduren, ojo mendem kejeron. Nah, gitu. Mikul dhuwur, menghormat kepada orang tua. Itu adalah nilai-nilai Indonesia yang kita sebarkan semua ini. Untuk itu semua, izinkanlah lewat mimbar ini, saya sebagai pribadi maupun sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, menyampaikan penghormatan secara khusus kepada Dr. Dino Patijalal. Dan seluruh keluarga besar KBRI kita di sini. Dan didukung oleh duta besar kita yang lainnya, saya lihat duta besar Jepang kita, duta besar Singapura, tadi saya ketemu. Dan juga hadir di sini saya lihat Dr. Anis, sahabat saya di kampus.
Pak Khairul Tanjung, Ketua KNPI kita, Taufan, Adinda, tokoh-tokoh banyak sekali di sini, nggak bersahabat, Pak Din Samsudin kemarin ada, Mas Bara Hasibuan dari Harvard University. Sudah lulus belum? Kalau belum lulus, saya belum ini nanti, harus sampai lulus. Itu semua kemudian semakin mengikatkan kita terhadap itu. Dr. Dino, Anda telah memulai pekerjaan besar dan saya apresiasi tinggi terhadap itu semua. Saudara sekalian, tadi saya katakan yang hadir di sini adalah beragam profesi. Memang izinkanlah saya jangan dimarahi, saya ingin menyampaikan sedikit rasa sedih saya di antara ribuan diaspora kita, di antaranya adalah kaum buruh migran yang memang satu dan lain hal harus kita relakan mereka bekerja untuk orang-orang yang dicintainya. Semua kita kemarin bangga mendengarkan prestasi-prestasi hebat dari inovasi-inovasi. Tapi kita juga bangga terhadap pahlawan-pahlawan devisa, para buruh-buruh migran kita itu, saudara sekalian. Simpati saya dan kita semua tertumpah pada mereka. Tetapi saya ingin kutipkan kata-kata Multatuli. Jangan hendaknya kita terjerembab pada bangsa kuli atau menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Kita tetap harus memulai semua keberagaman itu menjadi eloknya, menjadi dasar, modal dasar besar kita terhadap nilai-nilai kebaikan yang kita rajut bersama-sama. Buruh kasar, tenaga kerja, sampai ke orang-orang hebat yang berprestasi kemarin, itu adalah semuanya cita rasa Indonesia, saudara sekalian. Saudara sekalian, yang terakhir, sekali lagi saya ingin menegaskan sikap saya sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia dengan semua kewenangan dan pengaruh yang kami punya bersama seluruh rombongan kami dari DPR RI. Saya tidak menjanjikan apa-apa kecuali satu hal, semangat api unggun yang lahir dan digelorakan di gedung ini, di Los Angeles ini, akan saya gotong ke Jakarta untuk saya nyalakan kembali. Besarlah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diaspora.